The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The webinar will begin shortly. Please the broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Halo, selamat sore kepada para peserta webinar. Sebelum kita mulai webinar lebih lanjut, saya ingin tes dulu apakah Anda mendengarkan suara saya. Jika ya, mohon dijawab di kolom chat box yang ada di sebelah kanan Anda. Oke, saya menunggu respon beberapa orang lagi. Mungkin 2 orang lagi responnya. Baik. Oke, saya berasumsikan bahwa semuanya bisa mendengarkan suara saya. Oke, webinar pada saat ini berjudul tentang Scholarship for Master, EPOS, PPGG, and NAWAM yang akan dibawakan oleh 2 speaker yang berbeda. Pembicara pertama untuk EPOS dan PPGG adalah Ibu Dwi Nurlianti. Maaf, Ibu Dwi hanya EPOS saja. Kemudian nanti Bapak Hendro akan berbicara tentang PPGG dan NAWAM. Webinar akan berlangsung dari pukul 5:30 sampai dengan 7:30 malam, dan pada jam 6:10 sampai jam 6:30 akan ada break sholat maghrib. Sesi pertama adalah sesi presentasi dari Ibu Dwi Nurlianti, kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Hendro, dan setelah itu kita akan mengadakan sesi tanya jawab, di mana Anda dapat bertanya langsung kepada para pembicara dengan cara menginput pertanyaan Anda di kolom chat box yang nanti akan saya sampaikan secara lisan, sehingga para pembicara dan juga para peserta yang lain dapat mendengarkan atau dapat mengetahui pertanyaan Anda. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita mulai presentasi yang pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Dwi Nurlianti. Selama presentasi, saya dan Pak Hendro akan mematikan mikrofon dan juga webcam. Untuk itu, saya persilakan kepada Ibu Dwi untuk langsung saja memulai presentasinya. Selamat sore. Untuk presentasi pertama, saya akan memberikan informasi mengenai program beasiswa Development Related Postgraduate Courses atau disingkat EPOS. Program ini ditawarkan untuk para profesional dari negara berkembang. Durasinya adalah 12 sampai 24 bulan untuk
beasiswa master dan 36 bulan untuk beasiswa doktoral. Lamanya studi ini tergantung dari masing-masing studi program. Dalam program ini menyertakan universitas dan Fachhochschule atau universitas terapan. Pendanaan tergantung dari masing-masing program, bisa full atau partial, tergantung juga dari hasil seleksi. Didanai oleh BMZ atau Kementerian untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Untuk aplikasi tahun ini, intake-nya adalah tahun 2016-2017. Siapa yang bisa apply? Pelamar haruslah lulusan S1 dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun setelah lulus. Degree bachelornya harus atau ijazahnya itu harus diselesaikan tidak lebih dari 6 tahun ke belakang sejak tahun ini. Jadi yang bisa apply adalah lulusan tahun 2009 sampai 2013. Nilai beasiswa yang diberikan tergantung dari jenis studinya. Untuk master 750 euro per bulan dan untuk doktoral 1000 euro. Kemudian ada asuransi kesehatan, kecelakaan, dan pertanggungan jika ada kerugian. Kemudian travel allowance untuk berangkat ke Jerman dan pulang ke Indonesia setelah studinya selesai. Deadline aplikasi tergantung dari masing-masing studi program. Dialamatkan ke masing-masing studi program. Sebentar, ada yang salah? Ada yang salah sebentar. Oke, saya ulang lagi. Untuk kriteria seleksi, tentunya kandidat harus memenuhi semua keperluan akademis. Nilai rata-rata GPA harus di atas rata-rata, misalnya 75% dari keseluruhan atau poin 3 untuk Indonesia. Kemudian bachelor degree-nya 4 tahun di bidang yang bersangkutan. Kemudian kandidat memiliki 2 tahun pengalaman kerja dan memiliki motivasi untuk berhubungan dengan negara berkembang, dan diharapkan hasil studinya itu bisa direalisasikan pada saat dia kembali ke Indonesia. Requirement dokumen. Pertama, form aplikasi DAD. Ini bisa di-download di website DAD. Kemudian CV dengan menggunakan template Europass. Kemudian motivasi esai. Research expose jika diminta oleh universitas. Rekomendasi dari universitas asal dengan tanda tangan dan stempel tanggal terbaru, tidak dalam amplop tertutup. Kemudian rekomendasi dari tempat bekerja ditandatangani, distempel dengan tanggal terbaru dan tidak dalam amplop tertutup. Konfirmasi dari tempat bekerja bahwa akan dipekerjakan kembali setelah kembali ke Indonesia. Itu pun jika memungkinkan. Kemudian
sertifikat bahasa. Untuk course yang dalam bahasa Inggris, biasanya yang diminta adalah IELTS atau TOEFL. Nilai TOEFL-nya biasanya rata-rata IBT 80 atau IELTS 6. Tapi ada beberapa yang minta di atas itu. Jadi diikuti saja persyaratan yang dari universitas. Kemudian sertifikat bahasa Jerman harus ada untuk course yang memang dalam bahasa Jerman. Kemudian ijazah dan transkrip akademik S1 dalam versi Indonesia dan Inggris. Biasanya itu dikeluarkan oleh universitas. Cukup distempel universitas, dilegalisir oleh universitas, cap basah. Tapi jika universitas tidak mengeluarkan versi dua bahasa, bisa ditranslate ke bahasa Jerman atau Inggris oleh penerjemah tersumpah. Kemudian ijazah SMA. Ijazah SMA ini tidak semua minta, tergantung dari universitas. Dan untuk versi yang terjemahannya sebaiknya dalam bahasa Jerman oleh penerjemah tersumpah yang ada daftarnya di website kedutaan Jerman. Tidak memerlukan legalisasi dari kedutaan, cukup stempel penerjemah. Untuk asli dalam bahasa Indonesianya, kopi dalam bahasa Indonesia harus dilegalisir sekolah asal. Pengiriman dokumen harus dua duplikat ya, dua rangkap. Jadi jika pilihannya itu lebih dari satu, masing-masing universitas itu harus mendapatkan dua rangkap aplikasi dan diurut, diformulir mana yang menjadi prioritas pertama, mana pilihan kedua atau pilihan ketiga. Proses seleksi biasanya berlangsung mulai Oktober tahun ini hingga Februari tahun depan. Selama durasi itu, kandidat atau aplikan biasanya akan dikontak oleh universitas lewat email untuk telepon interview. Beasiswanya sendiri itu diinformasikan oleh DAAD melalui email. Berikut ini adalah link informasi yang bisa Anda buka untuk daftar Postgraduate Courses Booklet 2016-2017. Semua ini informasinya ada di website DAAD Jakarta, di Current Scholarship. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan email saya di dwi@daadjkt.org. Sekian informasi saya mengenai program EPOS. Saya kembalikan ke Ivan. Baik, terima kasih atas presentasi tentang EPOS. Langsung saja kita beralih kepada Pak Hendro mengenai beasiswa PVGG dan juga beasiswa Nawam. Mohon ditunggu karena ada trouble sedikit dengan headset Pak Hendro, tunggu sebentar.
Tani Pak. Pak Ulun kok kene muni yo. Oh, dia bilang apa yang gue 5 apa 4? Ya aku kok kene lho. Ini oke. Lek Gusti aku kemene aku iki tak tunggoni lho. Tak tunggoni lho Mas, tak arep-arep lho. Kita siapa itu? Chargerku ning ndi ya ora ono ya. Agak ada Pak. Iki lho, dua yang naik. Wingi-wingi sih. Detek. Oh, instalan ulang dulu. Apa? Re. Oh, gitu. Ini tak aku driver pack. Mohon maaf, kami sedang masih memperbaiki untuk permasalahan dari headset dari Pak Indro. Mungkin Anda bisa langsung saja ketikkan pertanyaan di kolom question atau chat box yang ada di sebelah kanan Anda. Mungkin pertanyaan tentang beasiswa EPOS yang baru saja dipresentasikan oleh Ibu Dwi sambil menunggu untuk Pak Hendro. Sementara cara Pak Budi wah ya dari. Slide presentasi nanti atau besok akan saya kirimkan per email kepada para peserta. Dicopot ini. Lah iki urung ya Kak, urung kuwasa Kak. Iki tes adapter. Kalau tes balas lan kena ora keinstall ngene kok, Mas. Driver laptop iki. Biji nih. Wah, gak. Ning komputer ana ora? Tes ono. Gue iki daerah sini teko. Tapi tak. Wah, iki jalan apa ya? Tes. Sudah terdengar? Baik. Bisa saya lanjutkan? Oke, jadi sekarang Pak Hendro pindah ke tempat duduk dari Ibu Dwi. Jangan heran kalau di webcam Anda muncul nama Ibu Dwi, sedangkan yang presentasi adalah Pak Hendro. Oke, silakan langsung saja dimulai. Oke. Baik, teman-teman, selamat sore. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai beasiswa yang ditawarkan oleh JAD tahun ini. Selain beasiswa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dwi mengenai beasiswa untuk para profesional atau yang sudah memiliki pengalaman 2 tahun bekerja, JAD juga memiliki program lain, yaitu Public Policy and Good Governance dan Sustainable Water Management yang biasa disebut juga dengan NAWAM. Orang mangan bener Sebentar. Baik, untuk beasiswa Master Public Policy and Good Governance ini ditujukan bagi para pelamar yang sudah memiliki tentunya pengalaman lebih dari 2 tahun. Walaupun kalau teman-teman mungkin sudah pernah melihat informasi yang diberikan di AD di sana tertulis untuk fresh graduate, tetapi kalau saya boleh berbagi bahwa biasanya yang sudah mendapatkan beasiswa itu yang sudah bekerja lebih dari atau minimal 2 tahun. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk mengirim para pelamar yang memiliki latar belakang di bidang sosial, kemudian politik, hukum, administrasi publik, dan juga ekonomi pembangunan. Tentunya ini disesuaikan dengan program ini di mana konsentrasinya adalah lebih ke arah kebijakan publik dan good governance ya. Untuk target grupnya sendiri sudah sebagaimana tadi saya sebutkan, yaitu untuk lulusan S1 sudah bekerja, dan biasanya juga yang sudah mendapat beasiswa ini adalah teman-teman dari lembaga pemerintah atau juga
dari PNS, kemudian dari LSM, aktivis LSM, kemudian para peneliti baik di lembaga pemerintah atau swasta, atau para pelamar yang pada intinya memiliki ketertarikan di bidang kebijakan publik. Nah, beasiswa ini menawarkan atau memberikan dana setiap bulan sebesar 750 euro untuk living cost di Jerman, kemudian asuransi kesehatan, dan juga ada tunjangan untuk keluarga. Jadi bagi para pelamar yang berencana untuk mendaftar beasiswa ini dan mengajak istri atau suami dan juga anak-anaknya, kami juga memberikan tunjangan. Syaratnya apa aja? Yang pertama, perlu diperhatikan bahwa program ini menawarkan kerjasama dengan beberapa universitas di Jerman, tentunya tidak dengan seluruh universitas, ada 8, nanti akan saya sebutkan satu persatu. Kemudian terlibat dalam kegiatan politik dan sosial di Indonesia. Umur ijazah S1 tidak lebih dari 6 tahun, sama dengan program EPOS tadi. Jadi artinya kalau teman-teman mendaftar untuk tahun ini, maka harus diperhatikan ijazah S1-nya diterbitkan tahun 2009. Jadi kalau 2008 dan ke bawah sudah tidak bisa. Untuk GPA-nya atau IPK-nya biasanya minimal yang dipakai itu 3,0. Kemampuan bahasa Inggris itu harus dan juga bahasa Jerman nanti saya jelaskan sesuai dengan masing-masing universitas, karena setiap universitas memiliki syarat yang berbeda-beda. Bagi mereka yang saat ini berada di Jerman dan mungkin tertarik untuk mendaftar beasiswa ini, kita juga memberikan kesempatan, syaratnya tidak lebih dari 15 bulan tinggal di Jerman. Nah, untuk dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan? Yang pertama adalah form DAD, bisa di-download di www.dad.de/PPGG. Kemudian juga motivation letter. Nah, motivation letter ini sangat menentukan karena seleksi di Jerman dilihat berdasarkan motivation letter, dan juga kemudian CV. Nah, ini juga harus dijelaskan apa pengalaman teman-teman semua, kemudian apa mengapa teman-teman tertarik dengan public policy and good governance, kemudian juga latar belakang pendidikan sudah pasti, dan kontribusi ketika nanti teman-teman pulang setelah menyelesaikan studi S2 di Jerman seperti apa. Itu menentukan keberhasilan dari motivation letter. Nah, untuk sertifikat bahasa Inggris atau bahasa Jerman nanti akan saya jelaskan lebih rinci, tapi yang jelas untuk bahasa Inggris yang dipakai antara IBT atau IELTS. Biasanya IBT 80, IELTS 6,0. Kemudian juga transkrip nilai dari masing-masing universitas di sini yang sudah dilegalisir. Biasanya kalau universitas besar di Indonesia sudah mengeluarkan transkrip nilai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, begitu juga sertifikatnya. Artinya teman-teman sudah tidak terlalu kesulitan untuk mentranslate lagi, gitu ya. Recommendation letter dari dosen pembimbing atau mungkin dekan selama teman-teman kuliah S1 di sini, dan atau juga bisa dari pimpinan di kantor, dan jangan lupa untuk rekomendasi ini harus ditandatangani dan juga dicap, gitu ya. Oke. Ini dia. Untuk universitas-universitas yang bekerja sama dengan program PPGG ada 8 persisnya. Yang pertama ada di Hertie School of Governance di Berlin. Mereka memiliki program yang bernama Master of Public Policy.
Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa syarat untuk bahasa berbeda-beda di universitas ini. Mereka mensyaratkan IBT nilainya 100, kemudian IELTS 7,0. Ya. Durasi programnya 4 semester, jadi 2 tahun. Kemudian kalau teman-teman ingin menghubungi kontak person yang di Healthy School, bisa menanyakan ke Mr. Rimar di sana. Berikutnya ada Universitas Duisburg Essen yang menawarkan program master untuk Development and Governance. Durasi programnya 2 semester. Yang diperlukan yaitu IBT 80, IELTS atau IELTS 6,0. Nah, untuk Universitas Duisburg Essen ini tidak memerlukan syarat bahasa Jerman. Kemudian juga ada di Erfurt, Willy Brandt School of Public Policy di Erfurt yang mensyaratkan bahasa Inggris. Nanti bisa dicek langsung ke websitenya Erfurt atau kontak ke bagian admission untuk memastikan berapa angka atau minimal nilai IBT atau IELTS-nya. Kemudian di Leuphana Universität Lüneburg yang menawarkan program Public Economics, Law and Politics. Nah, di sana juga mensyaratkan bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Jadi harus ditanya ke universitasnya level apa untuk bahasa Jermannya, bahasa Inggrisnya juga minimal berapa nilainya. Nah, untuk di Osnabrück mereka menawarkan 2 program ya. Pertama, Management in Non-Profit Organization. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin latar belakang LSM cocok untuk di sini. Mereka mensyaratkan cukup tinggi bahasa Jermannya yaitu B1. Kemudian untuk program lain yang ditawarkan di Osnabrück adalah Master of Democratic Governance and Civil Society. Mereka juga mensyaratkan bahasa Jerman selain bahasa Inggris. Dan sebelum mereka misalnya teman-teman mendapatkan beasiswa ini dan studinya berada di Osnabrück, akan disyaratkan untuk lulus dari tes bahasa Jerman pada level yang lebih tinggi tentunya. Nah, untuk di Passau ada Master of Governance and Public Policy. Untuk pada saat melamar, teman-teman sebenarnya yang diperlukan untuk universitas ini adalah hanya bahasa Inggris saja. Nanti ketika di Passau, teman-teman akan diberikan kursus ekstra bahasa Jerman dan sebelum lulus harus mengikuti tes tersebut. Kemudian yang terakhir adalah di Master of Public Management di Potsdam dekat Berlin yang mensyaratkan hanya bahasa Inggris saja. Untuk proses seleksinya perlu diperhatikan bahwa proses aplikasi dibuka dari tanggal 1 Juni hingga akhir Juli. Kemudian semua aplikasi dokumen langsung dikirimkan ke universitas yang berada di Jerman dan teman-teman bisa mendaftar maksimal 3 universitas, 3 pilihan. Proses seleksi dilakukan di masing-masing universitas, artinya DAAD akan mendapatkan informasi dari universitas siapa saja yang lolos seleksi di masing-masing universitas tersebut. Nah, program yang dibuka tahun ini akan dilaksanakan atau mulai studinya winter semester tahun depan 2016. Dan biasanya pengumumannya sudah bisa didapatkan akhir tahun ini, biasanya bulan Desember atau bisa juga Januari. Tapi paling cepat biasanya bulan Desember. Gitu. Informasinya akan dikirimkan lewat email atau portal DAAD. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa dicek di www.daad.de/ppgg atau bisa juga kontak langsung dengan Ibu Dwi di dwi@daadjkt.org, atau bisa juga kontak langsung ke masing-masing universitas yang tadi sudah saya sebutkan. Baik, berikutnya saya langsung aja ke Nawam ya, Pak Sifan.
Untuk program NAWAM atau Sustainable Water Management ini ditujukan untuk teman-teman yang memiliki latar belakang di bidang teknik. Kalau saya boleh berbagi info, yang biasanya mendaftar beasiswa ini adalah teman-teman urusan teknik lingkungan, kemudian oceanografi, kemudian regional atau urban planning, dan bisa juga dari MIPA yang tentunya tertarik dengan bidang pengairan, karena beasiswa ini diberikan untuk para pelamar yang tertarik dengan air bersih, sebenarnya seperti itu. Nah, besaran beasiswanya masih sama, yaitu 750 euro. Bedanya beasiswa NAWAM ini menawarkan juga beasiswa bagi doktor, dan itu besarnya 1000 euro. Selain itu masih ada tunjangan warga jika warga, kemudian asuransi kesehatan, kemudian ada tunjangan penelitian untuk yang doktor, tunjangan buku dan lain sebagainya. Nah, persyaratan umum sama seperti program EPOS dan PPGG. Umur S1 tidak lebih dari 6 tahun, artinya terakhir 2009. Kemudian untuk kandidat master, bahasa Inggrisnya memang harus bagus. Dan beberapa program master yang ditawarkan ada Hydro Science and Engineering, Water Resources and Environmental Management, Water Resources Engineering and Management, dan ada juga Water Science. Untuk program doktor, ini sangat penting, teman-teman harus menunjukkan research proposal yang sudah disetujui oleh profesor. Artinya sebelum mendaftar beasiswa ini, teman-teman sudah harus mencari profesor yang akan menjadi pembimbing di Jerman atau supervisor, bisa dari universitas mana saja, bebas, tapi yang jelas topik research proposalnya tidak jauh dari water and health, nah, atau juga water and environment. Itu isu yang kami tekankan. Dokumen yang diperlukan untuk kandidat master, yang pertama CV, kemudian ringkasan skripsi paling banyak 2 halaman, kemudian sertifikat dan ijazah S1 yang sudah dilegalisir dan juga ditranslate. Motivation letter harus bagus, harus rinci, detail, dan jelas apa tujuan untuk studi di Jerman dan hasilnya. Kemudian untuk bahasa Inggrisnya masih bisa menggunakan TOEFL ITP. Jadi teman-teman yang mungkin belum memiliki IPT atau IELTS masih bisa menggunakan TOEFL ITP. Tentunya 550 untuk ITP, IELTS 80, IPT 80, IELTS 6,0. Dan kalau teman-teman memiliki kemampuan bahasa Jerman dan memiliki sertifikat, bisa juga di submit dengan dokumen yang lain. Penting juga untuk menunjukkan bukti email dengan koordinator program di Jerman. Lebih bagus lagi kalau teman-teman sudah dapat LOA sebelum mendaftar beasiswa NAWAM. Dan kemudian juga surat rekomendasi bisa dari pembimbing atau dosen pembimbing di sini, atau juga dari atasan kantor, ya. Dan untuk formulirnya bisa di-download di website DAAD. Nah, untuk dokter hampir sama dengan yang master, tapi perbedaannya adalah harus menyerahkan juga ringkasan dari tesis maksimal 2 halaman, kemudian research proposal maksimal 3 halaman, dan direncanakan selesai dalam waktu 3 tahun sesuai dengan beasiswa yang diberikan. Kemudian surat konfirmasi dari profesor atau supervisor yang berada di Jerman. Ya, ijazah master pasti, ijazah S1 juga pasti, transkrip juga sama. Untuk kemampuan bahasa Inggris masih bisa pakai ITP juga, 550, IPT 80, IELTS 6,0. Kemudian
surat rekomendasi juga penting. Nah, untuk program NAWAM kita juga bekerjasama dengan beberapa universitas di Jerman, yaitu untuk program Hydro Science and Engineering itu ada di Dresden University, kemudian di Hannover atau lebih dikenal dengan Leibniz University Hannover dengan programnya Water Resources and Environmental Management. Kemudian di Universitas Stuttgart dengan Water Resources Engineering and Management juga. Di Duisburg Essen ada program Water Science, dan itu untuk 4 universitas bagi pelamar yang berminat melanjutkan studi S2 atau Master. Dan untuk yang S3 bebas, bisa di universitas mana saja. Nah, aplikasi sudah bisa dikirimkan mulai Agustus, dan biasanya ini sudah dibuka dari Juni atau Juli bahkan, dan maksimal biasanya sampai tanggal 14 November. Tapi kalau kami boleh menyarankan, sebaiknya dokumen dikirim ke kami, ke DAAD Jakarta, sebelum bulan November, artinya Agustus, September, paling lambat Oktober, karena hal ini untuk menghindari dokumen yang tidak lengkap. Kalau misalnya ada, biasanya masih terdapat dokumen yang tidak lengkap dan kami masih memiliki waktu untuk menghubungi teman-teman semua. Jadi kalau ada dokumen yang nggak lengkap, masih bisa dilengkapi. Nah, untuk aplikasinya tidak melalui portal atau website, tetapi langsung dikirimkan via pos ke kantor DAAD di Jakarta. Alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 6162, Gedung Sukmas 2, lantai 14. Nah, proses seleksinya sama dengan yang PPGG yang tadi, bahwa akan dilakukan di Jerman, di masing-masing universitas, sehingga DAAD hanya menerima hasil seleksi dari universitas saja. Kemudian mulai beasiswa adalah tahun depan di winter semester, biasanya bulan Oktober. Tapi karena ada kursus bahasa Jerman, ya, sebelum mulai studi biasanya berangkat akhir Mei atau awal Juni. Nah, pengumumannya akan disampaikan melalui DAAD Putar atau email, dan untuk yang terakhir tahun ini disampaikan pada bulan Februari. Ini beberapa link yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua mengenai beasiswa NAWAM. Ada di website DAAD, kemudian bisa ditanyakan juga ke Ibu Dwi, dan silakan juga menanyakan ke masing-masing koordinator di tiap-tiap universitas di Jerman. Begitu presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Mas Ivan. Oke, terima kasih kepada Pak Hendro atas presentasinya. Sekarang 3 menit waktu menunjukkan jam 6:07, artinya adalah 3 menit menuju break untuk salat maghrib. Saya rasa sekarang sambil menunggu, kita bisa langsung saja menjawab satu pertanyaan dari Anda, yaitu apakah tahun kelulusan merupakan syarat mutlak untuk program PPGG? Artinya bukan syarat mutlak, tapi salah satu syarat penting. Jadi untuk semua bisa di DAAD, tidak hanya PPGG, kita membatasi umur ijazah tidak lebih dari 6 tahun. Berbagai macam pertimbangan, salah satunya karena banyaknya jumlah pelamar, kemudian jumlah beasiswa yang diberikan juga terbatas, dan sebetulnya kita sudah memberikan cukup ruang karena tidak ada batas umur itu, tapi kita memperhatikan umur ijazah. Oke, berarti 6 tahun setelah lulus S1 ya? Ya, perlu dicatat 6 tahun itu paling maksimal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang lulus di tahun 2010 atau 2011, kemudian bekerja 2 tahun sampai 2013, masih bisa daftar. Atau yang lulus di tahun 2013, kemudian bekerja 2 tahun sampai tahun ini, juga bisa daftar.
Oke, terima kasih atas jawabannya. Waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 6:10. Seperti yang tadi di awal sekali saya katakan, bahwa kita akan mengadakan break salat maghrib selama kurang lebih 20 menit dari jam 6:10 sampai dengan jam 6:30 atau sampai setengah 7. Selama break, Anda tetap bisa mengirimkan pertanyaan Anda di kolom chat box yang nanti akan saya bacakan dan akan dijawab oleh para pembicara setelah kita mulai webinarnya kembali pukul 6:30. Untuk itu kita break sekarang dan saya ucapkan sampai nanti. Deklarasi pendirian SMA Kapita dan PKMB Budi Tama. Paparan pimpinan AKN mengenai substansi pengumuman dan tuntutan. Makanya itu terangkat Dia memberitahu Pak Adil bahwa nama Kapita dengan Pak Adil itu ada kayak apa melakukan pembicaraan di arah itu. Tapi itu bukan dari ini. Maka dia belum jelaskan mau seperti apa. Belum kali baru pembicaraan di kantor Bendahara bahwa ketemu nama Kapita, oke. Nah, terus kok berlanjut. Nah, selanjutnya ini sudah dirapatkan itu. Kan laporannya kan katanya apakah mereka sudah kembali di komputernya masing-masing? Pengajian templok. Buat kami kelihatan nggak? Oke, saya rasa belum semuanya kembali ke komputer masing-masing nih. Oke, udah ada beberapa orang. Ya, kita mulai saja langsung kepada pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah, apakah TOEFL ITP diakui? Untuk program dari DAAD, kita mintanya yang internasional, jadi yang ITP sebaiknya tidak digunakan. Tapi untuk program yang NAWAM mungkin masih bisa. Jadi kalau untuk masalah teknis requirement untuk admission lebih baik lihat juga kalau yang EPOS itu di requirement universitas masing-masing. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada beasiswa S2 untuk fresh graduate? Sampai sekarang tidak ada. Kalaupun misalnya PPGG sudah pernah diinformasikan tadi oleh Pak Edo, walaupun boleh apply, tapi dari yang diterima itu semua rata-rata sudah punya pengalaman kerja.
Boleh tambahin kan? Jadi teman-teman, memang banyak pertanyaan apakah fresh graduate boleh mendaftar. Tentu kalau mendaftar silakan saja. Akan tetapi dari hasil seleksi biasanya yang sudah bekerja itu lebih diprioritaskan, dan itu terlihat dari motivation letter teman-teman. Jadi ketika teman-teman nulis motivation letter yang sudah memiliki pengalaman kerja, biasanya motivation letternya lebih berisi, lebih bermutu, lebih fokus, dan ketika tim seleksi melakukan pengujian atau seleksi melalui motivation letter, maka yang dipilih otomatis yang sudah memiliki pengalaman kerja. Seperti itu. Oke, silakan kita lanjut lagi. Dari Ibu Winnie Kohar, saya ingin mengetahui poin-poin apa saja yang penting untuk dicantumkan dalam motivation letter. Apakah dalam bahasa Jerman atau bahasa Inggris? Kalau motivation letter tergantung program ya. Yang jelas kalau NAWAM dan atau Public Policy Governance bisa bahasa Inggris sudah cukup. Akan tetapi poin-poin motivation letter apa saja sepertinya lebih pas kalau dibahas di webinar yang lain. Nah, kalau sebagai tips saja, misalnya yang dilihat pasti latar belakang pelamar, kemudian tujuan untuk studi master di Jerman apa, kontribusi ketika teman-teman di sana seperti apa, dan nanti setelah pulang hasil penelitian atau hasil studi master di Jerman itu untuk bisa bermanfaat untuk siapa aja. Itu salah satu atau beberapa tips yang bisa kami berikan. Pertanyaan selanjutnya, bisakah diberitahu apa biasanya yang menjadi pertimbangan seorang peserta beasiswa EPOS mendapatkan partial scholarship dan full scholarship? Karena kalau masih partial masih akan memberatkan mahasiswa. Oke, itu berhubungan dengan informasi tadi saya mengenai EPOS. Untuk beasiswa DAD memang pada umumnya itu full scholarship, tapi bisa jadi kandidat itu akan ditawarkan untuk partial scholarship jika dia merupakan kandidat cadangan tadinya, tapi kemudian naik menjadi kandidat utama dikarenakan masih ada dana, gitu, masih ada sisa dana. Biasanya nanti ditawarkan mau nggak partial scholarship, gitu. Kalau misalnya mau menyetujui akan diberikan, tapi kalaupun tidak mau, ya tidak akan diberikan. Tergantung dari hasil akhir seleksinya. Tapi rata-rata beasiswa DAD itu adalah full scholarship. Hanya 1 di antara 10 lah yang ditawarkan partial. Kemudian untuk Master HFWU, apakah harus punya sertifikat B1 atau sertifikat A1 sudah cukup untuk persyaratan pendaftaran? Kalau saya lihat di brosur terbaru itu, untuk masuknya itu diminta DSH 2 atau TESDAF level 3 atau yang setara. Biasanya orang yang bisa ikut TESDAF level 3 itu adalah yang sudah punya D2. Jadi kalau A1 sangat tidak mencukupi. Mungkin bisa diberitahukan apa itu HFWU? HFWU itu adalah Hochschule für Wirtschaft und Umweltnutzigen. Dia menawarkan programnya International Management. Oke. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Dari beberapa informasi dari alumni DAD, dibutuhkan untuk melampirkan hasil korespondensi dengan universitas terkait. Apakah itu suatu keharusan? Tergantung program beasiswa yang diberikan. Kalau misalnya di program Sustainable Water Management, kontak dengan universitas itu wajib, bisa dalam bentuknya email biasanya. Kemudian sebetulnya tujuan untuk korespondensi itu adalah untuk meyakinkan bahwa pelamar sudah memenuhi seluruh persyaratan yang diminta oleh universitas, dan lebih bagus lagi kalau teman-teman sudah memiliki LOE dari
universitas. Itu untuk sustainable water management. Nah, jadi ketika teman-teman mengajukan aplikasi dan sudah memiliki kontak dengan universitas, di mana seleksi itu dilakukan juga di universitas, maka artinya universitas tidak kesulitan untuk menghubungi teman-teman ketika nanti diperlukan. Dan terlebih lagi kalau sudah memiliki LOE, itu bisa menjadi prioritas. Tapi untuk program EPOS, kalau untuk program EPOS itu tidak diperlukan karena seleksinya itu paralel. Jadi pada saat program itu dibuka, aplikasi yang masuk ke universitas itu akan diseleksi untuk beasiswa DAAD, walaupun tanpa melampirkan hasil korespondensi sebelumnya. Kemudian setelah di universitas diseleksi, kandidat yang dinominasikan itu aplikasinya akan diteruskan ke DAAD Bonn. Nanti ada lagi seleksi akhir untuk menentukan siapa yang akan menerima beasiswa DAAD. Nah, kami sarankan memang untuk menghubungi dulu kontak person atau program koordinator di masing-masing universitas untuk mengetahui apakah saya eligible atau tidak. Dengan melampirkan di awal CV, kopi, ijazah, dan transkrip dalam bahasa Inggris. Karena ada beberapa universitas yang memang strict dengan aturan, misalnya Universitas A di Indonesia itu diakreditasi atau tidak. Kemudian apakah gelarnya diakreditasi atau tidak. Oke. Ya. Kemudian untuk dokumen pendukung, apakah melampirkan ijazah S1 dan SMA asli atau hanya kopi yang dilegalisir saja? Yang dikirim tentunya kopi, ijazah, dan transkrip yang sudah dilegalisir oleh universitas atau sekolah asal. Kalau untuk bahasa Inggris, jika universitas sudah mengeluarkan versi Inggris, yang dikirim juga sama, kopi yang sudah dilegalisir dan distempel universitas. Jadi bukan asli ijazah ya, tapi yang saya maksud tadi yang dalam bahasa Indonesia gitu ya, dalam bahasa Indonesia dan Inggris, tapi kopi yang dilegalisir dan stempel institusi asal. Untuk postgraduate lulus S1 tahun 2005, apakah masih eligible untuk apply beasiswa S2? Sayangnya itu sudah lewat dari 6 tahun ijazahnya, jadi tidak bisa. Walaupun memang ya, untuk EPOS memang suka ada pengecualian gitu ya. Itu tergantung dari universitas, tapi kami dari DAAD lebih mensyaratkan yang ijazahnya 6 tahun ke belakang, paling tua. Berarti tahun 2010? 2009. 2009. Oke. Jika saya mengambil master di HFWU lagi, apakah saya bisa melanjutkan untuk mengambil doktor atau S3? Jika memang ada bidang yang sesuai dengan bidang sebelumnya, mengapa tidak gitu ya? Tapi kan untuk program doktoral itu persyaratannya beda lagi. Oke. Itu lebih ke peneliti ya dan dosen. Dan ada beberapa swasta. Tapi itu tidak dibahas di sini. Mungkin di webinar yang berikutnya. Kemudian untuk tadi sudah dijawab ini ya. Karena pertanyaannya sama, jadi saya tidak akan mengulangi lagi. Untuk apply beasiswa EPOS, paling aman itu harus mengirimkan dokumen kapan? Berapa lama dari deadline? Paling aman, karena rata-ratanya itu sekitar pertengahan Oktober, walaupun ada beberapa yang di September, lebih baik Agustus itu sudah tiba di mereka. Di universitasnya ya, di alamat yang ada di brosur. Dikarenakan beasiswa EPOS ini deadline-nya juga berbeda-beda setiap jurusan dan tiap universitas, ya lebih baik Anda yang bikin
apa namanya jadwal sendiri kapan lebih baik sampai di Pokoknya jangan mepet ya. universitasnya, jangan mepet. Karena kebiasaan orang Indonesia itu yang kami lihat, yang kami analisa selama ini, ngirimnya itu selalu di akhir. Gitu. Jadi lebih baik 1 bulan sebelum deadline itu udah dikirim, jadi atau enggak udah sampai malah di universitas. Jangan 7 hari sebelum deadline itu baru dikirim, karena patut dipertimbangkan juga waktu pengiriman dokumen tersebut dari Indonesia ke Jerman, karena itu juga pasti akan makan waktu. Oke. Kemudian untuk sertifikasi bahasa Inggris, apakah harus dari instansi tertentu atau bisa di institusi apa saja? Kalau standar sertifikat bahasa Inggris sudah jelas, hanya satu yang mengeluarkan untuk IBT yaitu ITS, bisa di Google. Kemudian untuk IELTS juga ada, misalnya Cambridge atau Ya, memang kita nggak boleh menyebutkan nama ya. Cuma pasti itu ada, kalau misalnya Anda Google IELTS gitu ya, lembaga pemberi yang mengeluarkan IELTS itu nanti keluar. tidak boleh sebut merek. Nggak boleh promosi. Tapi tentunya kalau yang TOEFL itu pastinya yang internasional, betul, ITS. Kalau IELTS pasti hanya satu sih. IELTS keluar nanti. IBT juga. Ya, IBT juga sama, cuma satu. Kemudian untuk beasiswa EPOS, pengalaman kerja 2 tahun tersebut, apakah sampai ketika waktu mendaftar beasiswa atau saat perkuliahan akan dimulai? Begini, untuk yang EPOS itu 2 tahun dikurang dari sekarang berarti 2013. Itu adalah angkatan yang terakhir bisa apply ya, 2013 maksudnya. Jadi 2009 sampai 2013 itu boleh apply. Tapi kalau lulusan 2014 itu belum boleh apply. Jadi dihitungnya 2 tahun ke belakang dari sekarang. Dan 2 tahun itu dihitungnya juga setelah dia lulus S1. Betul. Bukan. Jadi pengalaman kerja itu dihitungnya itu setelah lulus S1. Jadi magang ketika kuliah tidak dihitung sama sekali. Iya, tidak dihitung. Dan juga di perusahaan apapun itu bagaimana? Di perusahaan apapun. Yang jelas masih Perusahaan swasta, negeri, BUMN, NGO, boleh. apakah masih harus satu bidang dengan jurusannya? Ya, jadi bachelornya itu harus linear dengan pekerjaannya dia dan yang akan diambil. Itu yang bagus gitu ya, yang sempurna. Tapi lihat lagi di universitas, biasanya ada bidang-bidang yang relevan misalnya. Itu boleh. Lihat aja di universitasnya, kalau dia sebut bidang yang relevan, berarti tidak mesti di bidang A misalnya, tapi yang mendekati itu nanti dia tulis kok di situ, di requirement-nya. Yang tidak boleh itu misalnya gini, engineering mau ambil manajemen, karena manajemen itu yang diminta lebih ke ekonomi. Atau sebaliknya. Kita berlanjut, pertanyaan mengenai beasiswa Nawam. Apakah mungkin beasiswa tersebut mensponsori proposal penelitian di bidang kelautan? Untuk pertanyaan ini perlu dipahami bahwa beasiswa yang diberikan oleh DAAD selalu ada temanya, jadi tematik. Pertanyaannya adalah kalau Mbak atau teman-teman memiliki latar belakang yang mungkin agak berbeda atau memiliki ketertarikan di bidang yang dia ditawarkan, coba cek di kurikulum di masing-masing universitas yang sudah tadi kami sebutkan. Kalau memang di situ ada, berarti teman-teman bisa mendaftar. Tapi untuk kelautan, selain atau alternatif misalnya nanti di Nawam di Sustainable Water Management tidak ada atau tidak ada yang cocok, bisa dicoba di EPOS karena di sana ada program untuk maritim. Atau ada ISAPEK, ada untuk dia masuknya itu ke International Studies in Aquatic Tropical Ecology, ISAPEK di Uni Bremen, kelautan.
Atau ada lagi yang baru ini, Landscape Ecology and Nature Conservation di Universitas Greifswald. Ada tambahan lagi? Sudah. Mungkin pertanyaannya, selain abstrak skripsi, apakah saya juga dapat menyertakan abstrak jurnal penelitian yang telah saya hasilkan setelah lulus? Apakah jurnal tersebut jika dalam bahasa Indonesia juga bisa disertakan? Silakan menyertakan jurnal yang teman-teman sudah tulis, baik itu Inggris maupun bahasa Indonesia. Ya, tentunya hanya judulnya saja. Dan itu sebetulnya poin lebih untuk CV teman-teman. Jadi masuknya ke publication ya? Publication ya. Nah, lanjut. Untuk program PPGG, apakah bisa pengalaman kerja 4 tahun? Namun baru lulus kuliah 1 tahun, karena saya kerja sambil kuliah untuk S1. Yang sebagaimana tadi sudah dijawab dengan B, untuk pengalaman kerja dihitung setelah teman-teman lulus dari S1. Jadi kalau ada yang lulus tahun 2014, berarti nanti baru bisa mendaftar, disarankan di 2016. Kemudian saya ingin menanyakan untuk motivation letter, apa saja yang menjadi poin penilaian dari pihak penyeleksi selain dari beberapa poin yang Mas Hendro sebutkan tadi? Jawab aja dulu. Sebetulnya ada banyak ya. Satu hal mungkin yang saya bisa tambahkan, kalau teman-teman sudah matang dan memiliki pengalaman dengan metodologi, itu juga bisa dituliskan di motivation letter. Jadi jelas teman-teman ketika sudah selesai teori, kemudian harus turun ke lapangan, mau penelitian dengan metode apa, terus bagaimana cara mengambil datanya, siapa nama narasumbernya, bagaimana mengolahnya. Kira-kira seperti itu. Itu mungkin yang sudah lebih advance. Ini biasanya untuk beasiswa master tidak serumit itu. Itu biasanya lebih untuk yang doktor. Cuman kalau teman-teman sudah memiliki pengalaman seperti itu dan dimasukkan ke motivation letter juga nggak ada salahnya. Oke, pertanyaan selanjutnya masih dari orang yang sama. Apabila dalam pengalaman bekerja apabila dalam pengalaman bekerja bertolak belakang dengan jurusan yang kita ambil seperti Master Public Policy mempengaruhi penilaian. Ini dimaksud bertolak belakang seperti apa? Jadi kalau misalnya saya sebagai contoh, ada alumni yang sebut saja jurusan misalnya ilmu politik atau ilmu pemerintahan, kemudian bekerja di bank. Nah, itu tentu akan menjadi pertimbangan apa relevansinya antara kuliah S1 dengan pekerjaan dan kemudian master di Jerman. Tapi kan sebagaimana disebutkan bahwa ada banyak pilihan universitas, ada 8 tadi untuk PPGG, ada beraneka macam kurikulum yang tiap universitas berbeda-beda, itu harus dicek lagi. Kalau memang teman-teman masih memiliki keterkaitan, misalnya entah itu dari berdasarkan pengalaman, kemudian nanti mungkin bidang yang dituju di Jerman, kemudian tesis yang akan ditulis, itu juga akan jadi pertimbangan. Jadi tidak memang kalau pekerjaannya linear itu jadi nilai tambah, tapi kalaupun berbeda, mohon dicek lagi di kurikulum masing-masing universitas. Atau kalau lebih mau meyakinkan lagi, silakan kontak person yang ada di masing-masing universitas. Ya, pertanyaan terakhir dari orang yang sama. Apabila kita terpilih menjadi penerima beasiswa PPGG, apakah persyaratannya kita harus memiliki sertifikat bahasa dalam pengajuan visa ke kedutaan? Kalau untuk visa sebaiknya dicek di website kedutaan Jerman. Tapi pengalaman teman-teman yang sudah mendapatkan visa PPGG itu tidak wajib. Karena toh nanti di Jerman juga akan mendapat kursus bahasa Jerman yang dibiayai oleh DAAD. Mungkin ada sedikit tambahan untuk yang tadi menanyakan bagaimana menulis letter of motivation, itu ada di websitenya www.daad.de preparing your application.
Mungkin bisa diperlihatkan screen saya. DAAD.de, kemudian Di situ Deutschland. Ya, saya tolong dilihat. perlihatkan saja ke Ya. screen-nya Ibu Dwi, tunggu sebentar. Oke, udah kelihatan? Belum muncul, masih akan makan waktu. Ya, kelihatan. Ya, ini bisa masuknya di websitenya www.dad.de /Deutschland /stipendium /Hinweise /EN seperti yang terlihat di layar ya. Atau gampangnya itu masuknya ke websitenya DAD di atas ini, kemudian masuk ke ini Information for Foreigner, kemudian pilih Finding Scholarship dan Info for DAD Scholarship Applicant. Tapi mohon diingat bahwa informasi yang ada di website www.dad.de ini bersifat umum ya, untuk umum. Jadi kalau untuk yang mengenai beasiswanya sendiri apa yang ditawarkan di Indonesia itu harus tetap ke www.dadjkt.org. Di sini ada semua. Jadi ini informasi yang sangat umum. Udah cukup Pak Ivan? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagi yang baru datang, silakan saja jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirimkan atau ketikkan pertanyaan Anda di kolom chatbox yang ada di sebelah kanan Anda. Kemudian, apakah Siegen Universität termasuk salah satu universitas yang bekerja sama dengan program DAAD? Program untuk EPOS itu sebetulnya bisa dilihat di sebentar, di websitenya dadjkt.org yang current scholarship. Di situ ada link yang bisa di download ya, ada di situ brosurnya. Dan Siegen tidak termasuk universitas yang ada di program EPOS. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada beasiswa untuk program studi tentang teknologi? Apa? Apakah ada beasiswa untuk program studi tentang teknologi? Teknologi, oh maksudnya kayak teknologi innovation gitu ya? Atau IT mungkin. IT. IT bisa, apapun yang terkait Kalau dengan IT dulu pernah ada, tapi tahun ini tidak ditawarkan di EPOS. Saya rasa langsung saja cek di Website ya. brosurnya. Ini saya masukin ke sini ya. Screen saya masih kelihatan? Masih. Nanti saya buka untuk brosurnya ya. Nah ini bisa masuk ke booklet ya, dia EPOS ini masuk ke booklet. Agak lama. Nah, ini ada programnya. Jadi silakan download booklet EPOS di websitenya www.dadjkt.org. Nanti di sini ada programnya yang bisa Anda apply. Hanya untuk program studi tertentu ya. Ada lagi? Oke, pertanyaan masih ada beberapa lagi. Tadi disebutkan ada penerima beasiswa dari bidang oseanografi, apakah benar? Beasiswa NAWAM. Betul. Jadi salah satu penerima beasiswa
Nawam yang untuk tahun ini yang akan berangkat, latar belakangnya dari oceanografi. Oke. Mungkin Ibu Novia ada pertanyaan lagi terkait pertanyaan barusan itu. Kita lanjut dulu. Pertanyaan selanjutnya, untuk beasiswa EPOS selama masa kuliah yang rata-rata 4 tahun, apabila masa kuliah saya hanya kurang lebih 3,5 tahun, apakah harus menanyakan langsung ke universitas terkait? Bagaimana dari pengalaman seleksi dari Bapak Ibu? Oke. Untuk yang selama ini ya, yang pengalaman beberapa aplikan untuk EPOS, misalnya ya ITB gitu ya, ijazah ITB, UI, UGM itu bachelornya itu dianggap masih di bawah 4 tahun. Jadi apalagi yang studinya benar-benar hanya ini bukan masa ini ya menyelesaikan studinya ya, bukan. Tapi SKS misalnya. SKS tahu saya S1 itu 144 ya. Ya, beda-beda sih. Tapi rata-rata segitu. Rata-rata 144 kan. Nah, itu nanti 144 itu kalau di kita 8 ya, 8 semester. 8 semester plus skripsi kan ya. Nah, kalau di Jerman ada beberapa mata kuliah yang di Indonesia itu yang MKDU, yang mata kuliah umum itu tidak dihitung sebagai mata kuliah dasar. Ya, jadi biasanya walaupun kita kuliah S1 itu adalah 8 semester, tapi di Jerman itu dianggapnya hanya 3 tahun. Jadi masih kurang. Jadi apalagi kalau memang SKS-nya kurang dari 144. Itu akan akreditasi di Jermannya pun pasti akan di bawah S1. Dari universitas mana? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Tapi bisa. Sebenarnya untuk mengecek itu masuk ke www.anabin.de. Di situ memang bahasa Jerman. Tapi kalau misalnya Anda mau mau tahu lewat saya, bisa di email saya di @dadjkt.org. Nanti saya carikan di Anabin universitas Anda itu atau gelar Anda itu masuknya di akreditasi sebagai bachelor atau enggak gitu, karena ada yang masuk itu, aplikan yang masuk itu dia gagal di gelar ijazahnya. Jadi gelar ijazah yang dikeluarkan oleh universitas tidak terdaftar di Anabin yang disebutkan itu, dan universitas di Jerman itu sangat amat berdasar pada data yang ada di Anabin. Jadi bukan masalah lebih cepat menyelesaikan studinya atau enggak, tapi lebih ke kuliahnya sendiri, jadi mata kuliahnya itu. Ya. Saat ini saya masih CPNS. Apakah masa kerja baru dihitung sejak saya diangkat sebagai PNS atau bisa dihitung sejak CPNS? Ini pertanyaan bagus. Pokoknya selama intinya selama Anda bekerja setelah lulus S1, mau itu masih calon, ya, mau itu masih magang, itu sudah dihitung walaupun statusnya tadi ya, masih magang atau masih calon. Tapi yang dihitung itu adalah setelah lulus S1-nya, gitu. Intinya sih itu. Dengan dibuktikan dengan surat? Pasti terlihat dari kelulusan, kemudian nanti ada rekomendasi dari universitas tempat bekerja. Apalagi Ibu Novia ini bilang saya punya employment letternya. Iya. Tapi dalam bahasa Inggris ya, bukan yang dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke, jadi berapa minimal SKS untuk lanjut master di Jerman? Kalau penilaian ya, jadi gini, umumnya SKS S1 itu yang tadi saya sebut adalah 144 SKS. Tapi Jerman itu memiliki sistem
atau mengambil sistem ICTS. Nah, sistem mereka ini nanti yang akan menghitung berapa nilai kredit mata kuliah yang diambil di S1-nya. Biasanya yang diminta adalah sekitar 80% mata kuliah yang di S1-nya itu istilahnya sinkron dengan yang akan diambil di S2. Ini ada pertanyaan yang sepertinya sudah secara otomatis terjawab tadi tentang program apa saja yang ada di DAD dan apakah ada program tentang beasiswa di bidang IT. Bisa dilihat langsung ya di booklet. Oke, jadi kita skip saja. Jika saya pernah terlibat dalam kegiatan riset sebagai asisten peneliti selama 4 bulan, apakah bisa dimasukkan dalam pengalaman bekerja saya? Kalau pengalamannya itu sebagai asisten riset ketika sudah lulus, bisa. Tapi kalau masih belum lulus S1, bisa dimasukkan ke CV, tapi mungkin tidak menjadi pertimbangan. Oke. Ini juga ada pertanyaan tentang apakah ada beasiswa dalam ilmu teologi dan filsafat. Mungkin lebih pas ke EPOS tadi. Yang mana? Teologi dan filsafat. Sepertinya belum pernah ada ya. Belum pernah ada sih. Adanya yang di EPOS itu cuma Peace and Conflict Studies di Universitas Magdeburg untuk yang itu ya, Political Science. Teologi belum pernah ada. Belum pernah ada. Oke. Kemudian saya membutuhkan konsultasi terkait program DAD yang sesuai untuk saya. Saya telah berkorespondensi dengan seorang profesor di Jerman. Namun tampaknya jurusan dan universitas yang saya tuju tidak ada di program EPOS. Apakah ada kontak yang bisa dihubungi? Untuk apa? Kontak untuk apa? Ya. Kalau memang programnya tidak ditawarkan di DAD, kenapa? Untuk konsultasi. Konsultasi, nggak jelas ya. Jadi gini, kalau program DAAD itu, terutama untuk master, sudah terstruktur. Jadi hanya program studi tertentu saja yang ditawarkan. Program studi di luar itu tidak bisa di-apply. Jadi, ya, kalau memang tidak terdaftar di program beasiswa DAD, harus mencari, kalau memang tujuannya beasiswa, harus mencari source, istilahnya sumber pendanaan yang lain, dengan tentunya mengikuti syarat dari institusi yang menyediakan dana tersebut. Nah, sekarang yang ingin dikonsultasikan apa, kemudian mengenai apa? Tunggu sebentar, ini ada dia menjawab untuk program doktoral. Oh, program untuk doktoral. S3. Jadi untuk program S3, oke. Baik, karena hari ini kan kita presentasinya tentang S2 dan sebagian S3. Baik, kalau S3 mungkin lebih pas nanti dibahas di webinar. Besok akan ada presentasi mengenai research in Germany jam 3 sampai jam setengah 5. Jam 3 sampai setengah 5. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk apply beasiswa S3 atau doktor, silakan mengikuti webinar besok. Nah, sebagai informasi saja, apakah teman-teman yang ingin melanjutkan S3 dan tidak terdapat di beasiswa EPOS masih bisa mendaftar beasiswa S3 dari DAD? Jawabannya bisa. Dari seluruh universitas, programnya apa saja. Bahkan kalau misalnya tadi di beasiswa EPOS tidak ada beasiswa untuk IT, nah di beasiswa untuk S3 itu ada. Dan bebas dari universitas, bebas dari universitas mana saja, bidang apa saja. Sebagai informasi, besok itu judul webinarnya adalah webinar Indonesian German Scholarship Program, atau artinya dikhususkan untuk para dosen yang mempunyai NIDN yang ingin mengambil jenjang S3 di Jerman.
Namun jika Anda berminat, tentu saja tidak dilarang untuk mengikuti webinar besok. Dan tidak harus memiliki IDN sebetulnya. Oh gitu? Yang Oke. Jangan lupa tapi untuk registrasi dulu di website dari DAAD Jakarta. Kita lanjut lagi. Apakah pekerjaan yang sifatnya sementara, misalnya pengalaman menjadi interpreter dan enumerator, masuk dihitung sebagai pengalaman kerja? kalau sebagai ini untuk beasiswa S2 atau S3 sekarang? Tidak disebutkan, saya rasa sih S2. Kalau di EPOS nggak ada ya, nggak ada program untuk yang interpreter, nggak ada. Kalau EPOS nggak ada. Pengalaman sebagai interpreter atau enumerator memasukkan data bisa jadi Kalau pengalaman. di EPOS itu lebih bidang pekerjaannya itu pengalamannya memang harus yang sesuai dengan bidang studi yang akan diambil. Jadi yang dihitung yang sesuainya. Wajib ya? Ya. Oke. Kalau boleh tambahan, kalau misalnya tadi posisinya sebagai asisten peneliti, itu bisa untuk melamar program PPGG atau NAWAP, itu bisa juga. Oke. Jadi artinya jika pengalaman bekerja tidak sesuai dengan studi, tentu aja tidak eligible, tidak dihitung. Betul. Karena itu pasti nanti ketahuan di motivasi esainya. Kalau orang yang sudah punya pengalaman di bidangnya, itu pada saat menulis motivasi esai itu akan tertuang gitu. Tapi kalau misalnya sama sekali tidak ada pengalaman, pastinya juga jelek motivasinya. Biasanya ya. Oke. Jika saya kuliah D3 tahun 2006, kemudian baru melanjutkan S1 manajemen yang kemudian lulus di tahun 2012 dengan total 144 SKS. Apakah saya perlu melampirkan ijazah D3 ketika apply ke universitas? Ya. Oke, jawabannya ya. Dan bagaimana dengan kesempatan untuk beasiswa PPGG dengan jurusan manajemen tersebut? Ataukah lebih baik apply EPOS? Boleh apply dua-duanya kok, ya. Boleh pada dua, tapi harus dilihat nanti kalau PPGG lebih berat atau titik beratnya ke kebijakan publik atau good governance. Nah, manajemen yang dimaksud apakah manajemen yang lebih berat ke kebijakan publik atau yang ke ekonomi? Kalau yang ekonomi ya. Lebih ke EPOS, betul. Ibu Endah ini menambahkan bahwa sementara pengalaman kerja saya di bidang pemerintahan. Berarti ke PPGG ya. PPGG. Ya, Mungkin PPGG. kayak administrasi publik kali ya. Ya, kayak Macam AP, itu. ya. Ya, lebih ke PPGG berarti. Ini berkaitan lagi dengan pengalaman kerja. Apabila saya bekerja sebagai asisten peneliti selama 5 bulan, kemudian sempat tidak bekerja selama 4 bulan, setelah itu mendapatkan pekerjaan lagi yang baru. Bagaimana cara penghitungannya? Itu istilahnya di universitas pun nggak akan sedetail itu ya, tapi kan itu terlihat di CV. Itu nanti terlihat di CV. Yang diminta rekomendasi itu adalah rekomendasi yang terakhir. Jadi yang di CV itu yang akan terlihat oleh universitas. Secara cukup, kita lanjut lagi. Mungkinkah diterima di universitas namun tidak diterima beasiswa DAAD? Mungkin. Mungkin. Sangat mungkin. Banyak. Karena kuotanya di universitas masih ada, tetapi di beasiswa DAAD sudah penuh. Betul. Dan untuk EPOS itu biasanya per bidang studi itu 5 sampai 7. Bahkan ada 3 ya penerima beasiswa di satu bidang studi. Tapi 5 sampai 7 ini itu untuk semua negara berkembang. Jadi Indonesia itu aplikannya itu bersaing dengan negara berkembang yang lainnya. Jadi bisa saja Indonesia cuma dapat 1 atau 2 atau bahkan mungkin tidak sama sekali. Gitu. Jadi benar-benar kompetitornya itu negara berkembang yang lain. Tapi kalau secara admission dia diterima, universitas itu akan memberitahu Anda diterima tapi tidak dengan beasiswa DAAD. Apakah mau meneruskan dengan biaya sendiri atau mencari beasiswa yang lain? Biasanya begitu.
apakah kita harus diterima di universitas yang kita inginkan terlebih dahulu, baru melamar beasiswa DAD? Kalau di DAD itu pendaftaran itu dibuka untuk beasiswa ya, tapi jalurnya itu untuk yang master ini ke universitas. Jadi tidak perlu dulu ada admission pada saat apply. Tapi nanti pada saat penentuan beasiswanya tentunya letter of admission dari universitas itu harus ada. Jadi bisa saja misalnya untuk program PPGG Anda tadinya berhasil mendapatkan misalnya atau dinominasikan untuk mendapatkan beasiswa, tapi ternyata di universitas secara admissionnya tidak berhasil atau tidak lolos, maka beasiswanya gagal. Jadi paralel sebetulnya. Apa bisa dimengerti? Saya ingatkan lagi, jika Anda masih mempunyai pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Apakah bisa jika saya melamar ke universitas yang tidak terdaftar di EPOS, tapi menggunakan application form DAD untuk mendapatkan beasiswa dari DAD? Tidak bisa. Tidak bisa jawabannya. Lanjutnya? Oke, lanjutnya. Saya masih menunggu pertanyaan. Oke. Di manakah tempat untuk penyesuaian GPA? Di universitas masing-masing. Jadi ya, nanti universitas yang masing-masing yang akan menentukan ini eligible apa enggak. Jadi secara administratif apakah eligible atau tidak itu tergantung universitas masing-masing. Kemudian, apakah beasiswa EPOS dan PPGG ini juga mengcover untuk biaya kursus bahasa Jerman? Ya, itu sudah jadi beasiswa diberikan DAD rata-rata sudah juga mencakup kursus bahasa Jerman. Dan untuk PPGG dan Nawam, kursus bahasa Jerman itu akan dilakukan langsung di Jerman sebelum program studi dimulai. Jadi kalau biasanya untuk PPGG dan Awam penerima beasiswa berangkat sekitar akhir Mei atau awal Juni untuk kursus di Jerman, untuk kursus bahasa di Jerman, kemudian mulai kuliah bulan Oktober. Kalau untuk EPOS beda-beda. Jadi untuk program yang dalam bahasa Inggris biasanya kursus bahasanya itu hanya 1 sampai 2 bulan. Sedangkan untuk bidang studi yang dalam bahasa Jerman, seperti yang ada di layar ini, itu membutuhkan waktu biasanya 6 bulan untuk kursus bahasa. Dengan catatan pada saat apply-nya itu sudah memiliki sertifikat bahasa, biasanya diminta itu tes DAF ya. Kalau tes DAF-nya tidak lulus, biasanya beasiswanya tidak akan diberikan. Memang DAD itu program dengan masing-masing ketentuan. Jadi silahkan buka websitenya DAD Jakarta, baca lagi mana yang paling sesuai. Oke. Biasanya berapa kuota yang mendapat beasiswa DAD? Kalau beasiswa yang mana? Ini satu-satu. Satu-satu ya. Coba aja, EPOS berapa? Bagaimana ya. juga PPGG dan Nawang? Oke. EPOS dulu. EPOS untuk tahun ini sayangnya Indonesia hanya mendapatkan 5 beasiswa dari 42 program studi yang ditawarkan. Tahun sebelumnya itu bisa mencapai 14. Jadi tahun ini merupakan kemunduran untuk program beasiswa EPOS di Indonesia. Kalau untuk PPGG biasanya tiap setahunnya memberangkatkan 2 sampai 4 penerima beasiswa. Untuk program Nawam tahun ini agak berbeda. Kalau tahun 2013 yang mulai kuliah di tahun 2014 itu dari 12 pelamar hanya 1 orang yang berangkat, tetapi tahun ini yang berangkat dari jumlah total 22 orang
ada 9 orang yang berangkat ke Jerman. Jadi cukup pesat dan peluangnya cukup besar untuk Nawam. Tapi itu kembali tergantung dari kuota dan banyak pertimbangan dari DAAD pusat dan mungkin juga dari universitas di sana. Oke. Apakah DAAD sendiri dapat merekomendasikan penerjemah untuk ijazah baik dalam bahasa Jerman ataupun Inggris yang ditunjuk resmi? Kalau untuk bahasa Jerman harus masuk ke websitenya kedutaan di www.jakarta.flo.de. Di situ ada daftar penerjemah tersumpah. Tapi kalau untuk bahasa Inggris kita tidak mempunyai daftarnya. Mungkin bisa ditanyakan ke institusi lain ya, apakah itu British Council atau Google. Kemudian apakah bisa mendapatkan beasiswa DAAD bagi yang sudah berkuliah di Jerman tanpa beasiswa? Untuk yang PPGG, untuk PPGG ada bisa, tapi dengan catatan tinggal di Jerman tidak lebih dari 15 bulan. Kalau untuk EPOS tidak boleh. Apakah tes DAF diperlukan? Untuk program apa? Allgemein, secara umum, untuk kedua beasiswa tersebut. Tergantung programnya. Kalau yang PPGG tadi ada yang mensyaratkan bahasa Jerman. Jadi harus dicek lagi di tiap universitas. Mereka mensyaratkan bahasa Jerman level apa, kemudian harus menyertakan sertifikat apa sebelum berangkat ke Jerman. Kalau untuk Nawam sejauh ini programnya dalam bahasa Inggris. Kalau untuk EPOS? Apanya? Tes DAF. Tes DAF. Seperti yang tadi misalnya International Management itu salah satunya mintanya tes DAF-nya 3. Tapi kalau untuk program yang lain harus dilihat di brosur. Seperti Media Studies itu biasanya mintanya lebih tinggi. Sebentar. Dia mintanya sama, berarti rata-rata tes DAF-nya 3. Tapi kalau yang International Media Studies, DSH-nya malah levelnya 1. Kalau yang di Murtingen tadi DSH-nya 2. Jadi memang beda-beda ya, jadi lihat lagi aja. Oke, kemudian saya cek di Anabin, untuk universitas saya, Abschlusskasse sama dengan Bachelor 3J. Verleihen de Institutionen sama dengan H+- Institutionstyp Private Hochschule. Sudah masukkah untuk persyaratan EPOS? Sudah, karena rata-rata universitas di Indonesia itu di akreditasinya tuh H+- kemudian Abschlussnya itu memang seperti yang tadi saya bilang hanya 3 tahun dihitungnya bachelornya itu. Ya, silahkan apply. Kemudian lihat juga gelar ya. Jangan sampai gelar yang ada di ijazah itu beda dengan yang tertulis di Anabin. Misalnya ada kasus kemarin itu dia sarjana ekonomi pembangunan. Sedangkan yang tertera di Anabin hanya sarjana ekonomi. Jadi ijazahnya dia itu tidak dianggap terakreditasi di universitas yang akan dia masuki. Jadi lihat lagi gelarnya. Apabila sekarang saya bekerja sebagai auditor di sebuah bank swasta dan ingin melanjutkan ke HFWU, apakah menurut Anda cukup berkaitan? Itu udah masuk ke teknis penerimaan ya. Jadi saya sarankan kalau Anda sudah download brosurnya, di situ ada email addressnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang juga, kirim CV, kirim kopi transkrip dan ijazah, biar pihak universitas yang menyatakan apakah eligible atau tidak. Oke, ini mungkin ada
yang telat datang tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan batasan umur untuk bisa apply beasiswa DAD? Tidak ada batasan, di DAD tidak ada batasan umur, yang ada hanya batasan ijazah. Baik itu untuk yang S1 atau S2 maksimal 6 tahun. Untuk HFWU tes DAF diperoleh di Jerman atau di Indonesia? Dari yang saya baca minimal pada waktu apply sertifikat A2 atau B1 atau sertifikat A2 atau B1. Ini sebentar, masih layar saya masih terlihat ya? Masih. Saya akan masuk ke HFWU. Apakah sudah terlihat? Sudah. HFWU di situ ada ya, mengenai modulnya apa, kemudian fokusnya apa, target groupnya apa, ini course-nya dalam bahasa apa. Kemudian di sini ada mengenai requirement-nya ini secara umum. Jadi yang diminta oleh dia adalah ini, DSH2 atau tes DAF level 3 atau equivalent. Yang ditanya tadi? Yang ditanya tadi, apakah tes DAF tersebut diperoleh di Jerman atau di Indonesia? Kalau tes DAF bisa ditanyakan ke Goethe Institute. Biasanya mereka mengadakan tes DAF di Indonesia, di Jakarta. Tapi jadwalnya harus tanya ke Goethe Institute. Oke. Kemudian tadi ya yang mengenai masih HFWU, di sini ada program administration-nya, di sini ada email. Jadi untuk teknis admission itu harus langsung ke universitas atau program koordinatornya. Kemudian apakah ketiga beasiswa yang sedang dipresentasikan tadi bekerja sama dengan Dikti? Tidak. Tidak. Yang bekerja sama dengan Dikti itu hanya untuk S3. Yang mana beasiswa tersebut akan dipresentasikan dalam webinar besok, yaitu beasiswa IGSP. Kalau boleh tahu memang kenapa kalau kerjasama dengan Dikti? Kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Kualifikasi minimum bahasa Jerman yang harus dimiliki pada umumnya untuk melamar beasiswa EPOS PPG dan NAWAM adalah? Kalau untuk master biasanya yang diminta memang B2 ya, tapi tergantung dari program studinya. Kalau program studinya bahasa Inggris nggak perlu bahasa Jerman. Tapi untuk bersosialisasi atau untuk hidup di Jerman, Nah, kalau seperti yang tadi Pak Hendro informasikan juga bahwa penerima beasiswa DAD itu nanti akan dikursuskan bahasa Jerman sebelum studinya mulai, gitu. Pasti nanti ada untuk penerima beasiswa itu akan ada kursus bahasa Jerman karena itu merupakan salah satu politiknya Jerman ya untuk memperluas bahasa Jerman, memperkenalkan bahasa Jerman ke seluruh dunia. Tapi untuk aplikasi diminta sertifikat bahasa Jerman itu hanya untuk yang course-nya dalam bahasa Jerman atau yang 2 bahasa. Selebihnya Inggris. Oke. Mungkin saya akan menerima karena kan tinggal 3 menit lagi, saya hanya akan menerima satu pertanyaan lagi. Apabila sebagai penerima beasiswa DAD, kita diwajibkan untuk melakukan deposito ke bank? Tidak, karena penerima beasiswa DAD itu nanti akan mendapatkan letter of award di mana tertulis di situ berapa besaran beasiswa yang diperoleh per bulan. Untuk master 750 dan berdasarkan ketentuan kedutaan itu kan minimalnya 670, jadi sudah memenuhi. Jadi jaminan keuangannya itu ya dari beasiswa DAD. Kalau deposit yang 8.040 euro itu hanya untuk mereka yang biaya sendiri. Oke, saya rasa cukup saja webinar kita hari ini.
Terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan diri untuk hadir. Terima kasih kepada para pembicara juga. Untuk selanjutnya, webinar paling dekat adalah besok. Itu adalah webinar untuk program IGSP, program S3 di Jerman, yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Svan Langgut pada jam 3 sampai jam setengah 5 sore. Dan juga dalam bahasa Indonesia. Silakan Anda daftar webinar besok di website kami. Kemudian jika masih ada pertanyaan terkait dengan webinar kali ini, Anda bisa kirimkan kepada kontak personnya masing-masing. Kemudian juga Anda disarankan untuk mengikuti Facebook kami dan juga Twitter kami. Kemudian sebagai informasi lagi, untuk program beasiswa S2, kontak personnya adalah Ibu Dwi Nurlianti, bukan dengan Pak Hendro. Jadi hanya Ibu Dwi saja. Jadi jangan kirimkan pertanyaan terkait beasiswa S2 kepada Pak Hendro karena tidak akan dibalas. Langsung saja ke Ibu Dwi, atau jangan ke saya juga, saya tidak akan balas juga. Oke, sekian saja webinar kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Cheers. Hah? Mau sing tengah tak buka, Mas. Sing tengah mau tak buka, aku buka paksa itu. Nyemil loro iki. Nyemil loro. Nyemil loro. Dia syukur. Apa nih? Iya, mire. Itu gede. Ini sampai kamu ya. Makanya sampai Berada mana? Lah. Mampu tak tahan.
Rebo. Tugas itu patau beli